ini parah nih. Ya itu harus dipastikan. Jadi desilnya ini diterima rumah berawal karena desilnya, Bu. Iya, tapi kemudian nanti kan tiap tahun itu petugas BPS turun. Ketika dia datang survei, dia lihat, oh rumahnya udah bagus, dia keluarkan mereka dari desil 4. Ketika dikeluarkan, maka semua bantuan bulanan dia pun ikutan hilang. Itu tidak menyelesaikan masalah, bikin masalah baru itu. Dicek, Pak. Dicek. Ini parah nih. Jadi kegiatan momentum itu adalah kegiatan yang saya selaku penanggung jawab kegiatan itu, walaupun Pemda Halbar, tetapi Gubernur memberikan tugas kepada saya dan saya menjadi penanggung jawab pada kegiatan itu. Kegiatan itu adalah launching pemutahiran data DTSN Kabupaten Halmahera Barat yang kita laksanakan di Hotel The Hope pada tanggal 6 Januari 2025. Sebenarnya video ini adalah video yang di-upload oleh akun Facebook Dinas DP3A Provinsi Maluku Utara, tetapi ada yang memanfaatkan video ini dengan narasi-narasi yang tidak sesuai. Video ini menarasikan bahwa saya menolak jabat tangan dengan Ibu Gubernur. Sebenarnya itu kondisi itu tidak terjadi seperti itu. Yang sebenarnya adalah pada saat Ibu Gubernur mau memasuki tempat kegiatan pemutahiran launching pemutahiran data DTSN di Hotel The Hope, itu saya mengarahkan seluruh pimpinan OPD untuk berjajar dan menyelami Ibu Gubernur pada saat masuk, ya. Tapi pada saat Ibu Gubernur sudah ada di dalam ruangan, ada satu televisi LED yang akan digunakan oleh Ibu Gubernur untuk zoom langsung dengan Kepala BPS Pusat, tiba-tiba macet dan tidak hidup yang satunya, sehingga saya diberitahukan oleh operator dan saya juga panik pada saat itu karena kondisi Ibu Gubernur sudah ada dalam lapangan, siap, acara siap dimulai dan Zoom akan dilaksanakan, tetapi salah satu televisi yang harus digunakan untuk Zoom itu tiba-tiba tidak hidup, ya, tidak nyala, dan saya langsung panik dan saya balik tengok ke belakang. Itu sebenarnya bukan menolak Ibu Gubernur, tetapi saya tidak disampaikan oleh pejabat eselon 2 yang ada di samping kiri kanan kalau Ibu Gubernur sudah ada di depan, yang sudah menyelami mereka tuh. Dan saya pada tengok ke belakang itu bukan mengabaikan jabat tangannya Ibu Gubernur, dan Ibu Gubernur sudah di depan saya juga. Saya tidak mengetahui kalau Ibu sudah ada di depan, dan saya tengok ke belakang itu adalah untuk memerintahkan kepada operator segera mencek lagi kenapa televisi itu harus macet pada saat Zoom itu. Sehingga begitu saya tengok ke belakang, cuma berapa jam, mungkin waktunya durasinya tidak sampai berapa menit, ya, Ibu sudah lewat gitu. Ibu sudah menyelami pejabat eselon 2 yang lain. Dan memang pada saat kegiatan saat itu saya punya waktu hanya pada saat jabat tangan dengan Ibu Gubernur. Selebihnya saya bertanggung jawab atas suksesnya pelaksanaan launching pemutahiran data DTSN, karena harus menyiapkan ada satu orang penerima bantuan, terus mengontrol sound, mengontrol LED yang memang harus hidup dan harus siap digunakan. Jadi sampai pada saat acara dimulai, LED yang saya maksudkan itu tidak bisa aktif, tidak bisa nyala, dan Ibu Gubernur melalui Zoom dengan Kepala BPS Pusat itu didampingi salah satu deputi dari BPS Pusat dan Forkompimda dari Halbar hadir wakil bupati, itu melalui Zoom hanya satu LED. Jadi yang lain itu tidak bisa melihat ke LED yang satu yang macet, tapi seluruhnya fokus pada LED yang satu. Nah, itu yang kejadian sebenarnya. Jadi bukan saya menolak seperti yang tersebar luas di medsos. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa video mungkin masyarakat pada umumnya terima kasih sudah ada perhatian, tetapi yang saya sampaikan adalah fakta kenyataannya bahwa bukan menolak Ibu Gubernur. Dan mungkin Ibu Gubernur tahu, karena pada saat selesai kegiatan launching, saya, Ibu Gubernur, dan Pak Deputi masih berkunjung di Musdes
di Desa Tedeng dan tidak ada apa-apanya. Yang anehnya adalah kegiatan tanggal 8, video itu diupload kapan oleh Dinas DP3A dan beredarnya baru berapa minggu ini, 2 minggu mungkin, sekitar 2 minggu ini baru beredar dan sudah di edit narasinya demikian oleh siapa yang mengupload itu, saya kurang paham. Ya, jadi maksud dan tujuannya juga saya tidak paham, tetapi itu faktanya bahwa saya sampai saat ini tetap melaksanakan tugas apa yang diperintahkan, apa yang diarahkan oleh Ibu Gubernur kepada saya selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara sesuai dengan visi misi Ibu Gubernur. Khusus saya Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara bersama TRC mendapat tugas untuk menangani seluruh masyarakat Maluku Utara yang tidak mampu dalam berobat, baik di rumah sakit maupun di luar daerah. Saya rasa demikian apa yang saya sampaikan biar masyarakat tidak menduga-duga, tidak menganggap, tidak berpikir hal-hal negatif apa yang terjadi antara, sehingga saya tidak menjabat tangan dengan Ibu Gubernur. Saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu harus pastikan. Jadi desilnya ini diterima rumah berawal karena desilnya, Bu? Iya, tapi kemudian nanti kan tiap tahun itu petugas BPS turun. Ketika dia datang survei, dia lihat, oh rumahnya udah bagus, dia keluarkan mereka dari desil 4. Ketika dikeluarkan, maka semua bantuan bulanan dia pun ikutan hilang. Itu tidak menyelesaikan masalah, bikin masalah baru itu. Dicek, Pak. Dicek. Ini parah nih. Apa lagi? Bukan. Nenek modal atau apa? Gorengan. Sudah, si nenek sudah. Ya. Yang punya rumah nggak dapat modal. Iya, ibu jualan apa? Ibu yang tadi tuh jualan apa? Jualan apa? Mau jualan apa? Kan sudah ada rumah baru, sudah bisa jual. Mau jual apa? Pisang goreng, kasih modal nanti ya. Iya, nanti dapat modal biar bisa jualan. Ya. Ini desil berapa ya? Ini dapat ini sekalian buat tambah-tambah. Apa desil berapa ya ibunya? Di bawah desil 5 nih. Oh, di bawah desil 5. RTLH. Oke. Iya, kan sudah RTLH-nya. Kan saya tentu cek semua. Iya, tahun berikut kan cuma desil 4. Sekarang kan 1 sampai 4. Ini gimana ya? Secara sosial kan rumahnya ini bukan mereka yang bangun, kita yang bangun. Kalau kemudian dasar penentuan desil itu ditentukan oleh rumahnya dan dia keluar dari desil 5, itu bagaimana? Itu harus duduk. Jadi dia tidak mengubah status dia sebagai desil. Rumah dia ini tidak menunjukkan desilnya. Dia bisa punya rumah seperti ini karena bantuan dari pemerintah. Jangan karena dia dapat rumah ini kemudian dia keluar dari desilnya. Itu yang belum kita konsultasi. Iya, itu harus pastikan. Jadi desilnya ini diterima rumah berawal karena desilnya, Bu. Iya, tapi kemudian nanti kan tiap tahun itu petugas BPS turun. Ketika dia datang survei, dia lihat, oh rumahnya udah bagus, dia keluarkan mereka dari desil 4. Ketika dikeluarkan, maka semua bantuan bulanan dia pun ikutan hilang. Itu tidak menyelesaikan masalah, bikin masalah baru itu. Dicek, Pak. Dicek. Koordinasikan lagi. Jadi semua ini nih harus kasih catatan, kayak kasih kayak stiker aja, label aja. Kita lagi pesan 2 April. Iya, jadi ketika petugas kan kita nggak bisa kontrol. Ketika petugas BPS datang ngecek, bilang rumah ini bantuan dari Pemprov, bukan karena penghasilan ibu sudah banyak ya. Karena kalau ibu keluar dari desil di bawah 5, itu bantuan bulanan tuh hilang semua. Ibu dapat BLT dan PKH nggak ini? Tiap bulan dapat? Tidak. Non rekening kayak kemarin Dapat 300.000 per bulan dapat. belum dibagi sini belum. Tapi dia dapat nggak? Masuk Sudah di- cek. sudah. Bapak sudah cek nama ibunya masuk. Iya, di pos itu sudah ada. Nanti dapat BLT, ada program dari Bapak Presiden 3 bulan 900.000 ya. Nanti diatur ambil. Ya. Oke, Ibu, saya pamit. Mari kita foto. Ya, thank you. Ini nanti setiap rumah tuh ada RTLH 01 sampai Ya. Nanti kasih tahu
itu kepada petugas BPS. Yes. Jangan dikeluarkan dari desilnya. Kita zoom. Ya, mari kita foto. Ini program dari Pemprov Maluku Utara bangun rumah baru. Semoga dengan adanya rumah baru rezekinya bertambah. Harus dicarikan lahan supaya bisa punya lebih dari 20 pohon. Kalau 20 pohon aja kurang, Pak. Ini buat nambah-nambah dulu jualannya. Dapurnya dibangun gimana, Ibu? Nanti bangun saya tahu. Bangun kan harus pakai doi, Ibu. Tapi cukup pakai niat. Duitnya Ibu sudah habis. Ibu pakai habis buat kamar. Ya udah. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Bagus sayang, supaya rezekinya banyak. Ya. Sayang. Sayang atau ada? Siapa yang lebih sayang? Pak Itua lebih sayang Ibu kah? Ibu lebih sayang Pak Itua? Jujur. Yang mana? Saya, Yang mana? yang ibu. Oh, Ibu lebih sayang Bapak. Oke, iya, makasih. Dia boleh minta sesuatu, jadi mereka bangun rumah ini cuma 17 hari. Mana Om Tukang? Mau apa? Alat tukang Alat tukang. Ibu Kadis, alat tukangnya apa? skaf satu, Skap itu apa? itu ya, pelicin itu, Oh iya, terus mesin grill potongnya satu, mesin potong, mesin gurinda. sama sensor satu. Saya kasih Bapak itu aja gimana? Alat cetak tela, Bisa ya. Jadi beli, Di anak iya Ibu catat nanti biar saya bilang. Yang tadi itu catat, alat tukang itu kan definisinya banyak. Jadi alat tukangnya mau apa cek. Terus saya kasih Bapak cetak-cetak tela. Jadi berikutnya kalau pembangunan di sini kita beli tela dari Bapak. Oke? Setuju? Oke? Ya. Kenapa mereka dikasih? Karena dia selesaikan rumah dalam 17 hari. Waktu itu saya datang, saya janjikan kalau bisa selesai dalam 1 bulan saya kasih hadiah. Ternyata 17 hari udah selesai. Jadi saya kasih mesin cetak tela. Karena di sini juga susah cari tela. Oh, udah jadi. Iya. Ini pintu berapa nih kalau kayu kayak gini? Satu set. Ini 600 sampai 800. Sama. Kalau yang aluminium itu juga sama. Paket sama kusen kan Iya, lebih awet. Ini nggak awet. Jadi yang tahun 2026 atap, jendela, pintu pakai PVC aluminium aja. Dapat. Kenapa ada 36 yang cukup sampai di aci, ada yang 36 nggak cukup sampai aci? ya tergantung kalau dia ada sodanya, nanti kita bisa alihkan yang sodanya ini kan contoh kayu nih Bu. Berarti jumlah uang kayu kita bisa pindahkan ke sebelah sih. Tambah Mereka bahan. tuh lebih mau di luar Bu dibandingkan di dalam. Apanya di luar? Ini plesteran. Dalamnya itu dia lagi semua sodanya. Oh. 36 itu udah dengan Udah dapur. dapur kamar mandi, cuma Cuman dia dia nggak mau, dia mau dapur sendiri lagi. Jadi 36 ini nggak sampai selesai dapur. Tapi dia punya lahan, nanti dia bikin sendiri ini. Ya, sudah. Ini kasih kunci rumah ya, sudah selesai. Pegang, Jo. Rumah sudah selesai. Ibu tinggal yang siapa di sini? Dengan anak Suami? Sarada. Oh, anak berapa? ada 2 2. Kerja apa? kerja bukan di distributor Unilever. 1. Yang satu lagi? 22. Ini matanya juga bisa operasi katarak. Matanya udah abu-abu. Kalau ada operasi katarak, mau operasi katarak mau operasi tidak? Mata. Supaya bisa lihat jelas. Sekarang kan lihat kabur kan? Bisa ya? Ah, kalau ada operasi mau tidak? Mau. Mau. Sekarang mbak jual atau apa ini? Udah kerja. Anak-anak biayain ya. Oh. Anak tinggal di sini. Anak-anak ikut sama-sama tinggal sini. Oh. Oke. Aman, lancar. Ada yang mau dikomplain pembangunan kemarin kurang apa? Bahan dikasih. Upah dikasih. Baru setengah. Upah baru dikasih setengah. Satu kan tahap 2 nanti baru diurus lagi. Oh iya, segera diselesaikan tahap 2 punya upah. Bahan sudah lengkap. Sesuai kan sebelum kerja kan ada berita acara. Bahan-bahan yang mau dikasih. 2 ya? Iya, tinggal tahap 2. Bahan. Saya. Kok bahan masih kurang? Ya, maksudnya kan 2 kali. Lah ini rumah sudah jadi bahan masih kurang tuh bagaimana? Administrasi tahap 2 aja ya.
Administrasinya aja Ibu. Tapi bahannya sudah terima. Ibu hitung enggak? Bahan semua sudah terima, hitung enggak? Waktu setiap kali bahan masuk Ibu ada lihat tidak? Ada lihat. Yang jumlah semen dan yang tertulis sama tidak? Belum. Heh? Kan dikasih dapat cek dong. Kan cek daftar kan? Ibu cek tidak waktu bahan masuk Ibu ada lihat tidak? Lupa. Tidak. Jadi buat nanti berikutnya kalau dapat bantuan RTLH kan sebelumnya itu dikasih list bahan yang akan diterima. Ketika bahan diterima itu tuh harus dicek. Jadi tahu kurang kah, lebih kah? Kalau lebih ya puji Tuhan. Kalau kurang kan lapor supaya rumah itu jadi sesuai dengan rencananya gitu. Ya. Jadi pembelajaran buat yang lain. Ini kunci tong pegang dan dipakai. Ibu kenapa ada hal yang Ibu tidak suka dari Bapak ini? Kasih tahu aja. Ucapan terima kasih atau bagaimana nih? Ayo. Bilang punya apa kok bilang Jo? Enggak. Yang ada ngeganjel kasih tahu. Kalau ada yang mengganjal kasih tahu, mumpung ada saya di sini, jangan dipendam. Pakai bahasa Manado dia. Iya loh, dia bahasa Manado. Ibu enggak suka sama Bapak ini. Terus Ibu kenapa? Ada apa yang mengganjal? Bilang Jo, kalau Jus mau bilang ucapan terima kasih. Saya enggak marah. Ada apa yang mau disampaikan? Ada apa yang kurang? Kok kayaknya Ibu ada yang mengganjal gitu loh. Hah? Ibu bicara. Sisa dapur saya punya, sisa dapur. Oh mau dapur. Oh, tambah dapur. Mau dapur. Sisa dapur belum. Kenapa kemarin 336 enggak bangun sekalian dapur di dalam? Itu kan katanya bilang dapur terada. Loh, rumah itu tipe 36 itu sudah dibangun termasuk dapur. Coba kecil saya. Kan anggarannya 50 juta itu, bangunnya itu Tadi dapur di dalam tipe 36 itu 50 juta sudah dengan dapur di dalam. Menurut mereka, Ibu maunya rumahnya tipe 36 tanpa dapur. Begitu, benar tidak? dapur di luar, ibunya di luar. Biar Ibu yang jawab bukan Bapak. Nah, Ibu maunya bagaimana? Kasih tahu. Biar orang tuh tahu. Enggak, biar saya tahu. Jika timnya salah, kita akan koreksi supaya yang lain-lain tidak seperti Ibu. Saya bisa membaca dari wajah Ibu, Ibu enggak suka sama Bapak ini. Jadi Ibu ada mau dikomplain, komplain aja. Ada yang merasa. Iya, kasih tahu supaya yang lain-lainnya aman. Sisa dapur tuh. Kalau yang ini kan Bagaimana? maksudnya ini kan belum habis seluruh ini. Maksudnya Makanya kan kunci ini kan berarti makanya kan saya bilang, waktu Ibu terima ini, Ibu tuh harusnya lihat tuh. Kan Ibu ada tanda tangan toh? Nah, waktu tanda tangan tuh Ibu kan lihat tuh di situ. Semen berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Lalu dari dinas itu dia kan kirim barang ke Ibu. Nah, waktu Ibu terima tuh Ibu hitung tidak? enggak ada rap, enggak diterima. Nggak ada rap, Ibu nggak ada tanda tangan rap? Nggak ada tanda tangan dokumen sama sekali? Dokumen ada. Lah dokumen ada kan di dalam ada angka. Ibu baca tidak sebelum tanda tangan? Ya Ibu harus baca. Apapun dalam hidup itu kalau tanda tangan tuh harus dibaca. Kemudian bahan yang diterima Ibu harus hitung sesuai tidak yang Ibu tanda tangan. Nah sekarang Ibu yang karena Ibu tidak baca ketika Ibu tanda tangan, bahan datang Ibu pun tidak hitung. Sekarang kalau mau menyalahkan kan harus ada dasar. Intinya bangun rumah ini adalah 50 juta. List bahan sudah dikasih, ketika Ibu tanda tangan Ibu sudah setuju. Bahan yang dikirim Ibu harus periksa sesuai tidak bahan yang diterima dengan yang ditulis. Kalau tidak sama Ibu harus lapor karena itu haknya Ibu. Tapi kalau Ibu tidak hitung, ya gimana? Jadi Ibu ingat saya sudah kertas itu ingat, coba diperiksa. Kertas itu ingat. Dia kayaknya belum puas kalau terima kunci dapurnya akan selesai. Kalau Belum selesai. oh ini nanti diselesaikan. Semennya kan masih ada di belakang. Ibu lihat sendiri, saya lihat sendiri. Semennya Ibu masih ada. Iya. Dan tetap diselesaikan. Ya. Masalah acian selesaikan dengan semen yang ada. Ya, yang harus Ibu lakukan adalah membiasakan baca yang ditanda tangan, kemudian yang diterima sesuai dengan ditanda tangan. Itu tugas Ibu untuk mengontrol. Waktu antar bahan Ibu di mana?
Kenapa tidak lihat? Nanti orang bawa dokumen lagi ulang. Bawa dokumen, dokumentasi di video untuk saya cek salahnya di siapa. Nah, sekarang ibu udah bos yang mana ibu kasih tahu supaya saya bisa Coba perbaiki. yang mana yang ibu lihat masih kurang, yang mana harus terima kunci. Coba dikasih tahu. Yang mana? Dapur. Terus Dan apa ini lagi? kan? Apa lagi? Oke. Yang mana lagi? Dapur. Apa lagi? Dan kalian disosialisasikan dengan benar. Tipe uang itu untuk tipe 36 dalamnya sudah termasuk dapur. Kalau kemudian dapurnya pengen di luar dan tipe 36 tanpa dapur, pengennya 42, itu harus dijelaskan supaya semuanya mengerti. Mau tanya Ibu, kalau ini apa dapat WC, dapat kloset enggak ada DP sapi tank begitu? Ada septic tank dan kloset. Kurang mungkin terada. Itu tadi saya lihat juga tidak ada kamar mandi. Bagaimana kamar mandi? Kenapa tidak ada kamar mandi? Jadi Levelnya mertua mana? ini rencananya kan bikin swadaya, dia memperlebar dia punya dapur, sehingga kalau orang ikuti tombe ukuran kan dia cuma 2 meter. Ya, yang bersangkutan harus disosialisasi dan harus tanda tangan. Sudah ada Ya udah, dokumennya dibawa lagi ke sini, jelasin lagi kepada beliau. sudah kesepakatan di mertua, tinggal nanti diselesaikan sudah. Jadi intinya 50 juta tipe 36, dalam sudah ada dapur, sudah ada kamar mandi dengan kloset dan septic tank. Jika penerimanya pingin tipenya 36 tanpa dapur dan tanpa kamar mandi, maka dia harus tanda tangan surat persetujuan bahwa itu permintaan dia sendiri dan harus divideoin. Jadi di kemudian hari jika sudah selesai ada salah paham, dokumen-dokumen dan dokumentasi dan video dan hitam di atas putih itu bisa dikeluarkan kembali. Gitu ya. Pertanyaan saya, Ibu tahu bahwa Ibu minta 36 tanpa dapur dan kamar mandi, Ibu tahu tidak? Nah, menurut Ibu tidak ada. Tahu, karena kan semua kan gambar dan data sudah dilampirkan. Ya, jadi diperiksa saja dokumennya benar nah ibunya tanda tangan. Menurut ibunya tidak tanda tangan. Menurut petugas tanda tangan. Ada tanda tangan tapi separuh kan enggak dapat baca. Lah ibu harus bilang ya, ibu jangan asal tanda tangan. Banyak. Kan banyak Ibu. Lampiran kan banyak. Dong mau cepat-cepat, jangan tanda tangan saja. Ya enggak boleh tanda tangan kalau enggak paham, kan ada anak, suruh anak baca. Ibu memang harus cepat karena orang juga dikejar waktu. Kalau mau tunggu ibu. Ini pengalaman buat ibu-ibu semua, tidak pernah dalam hidup, bukan cuma tentang RPLH, apapun yang terjadi dalam hidup tidak boleh tanda tangan sesuatu yang tidak dibaca, mengerti? Kalau sudah tanda tangan sesuatu yang sudah terima saja, walaupun kalian tidak baca, tidak bisa bilang bahwa oh kayak kemarin tadi tidak baca tuh saya tanda tangan aja, tidak bisa gitu, ya. Nanti Ibu Kadis periksa, pastikan memang ibunya sudah tanda tangan, bahwa ibunya memang sudah tahu, dan kemudian bahan sisa yang belum dikasih Diselesaikan. kasih, ya. Siap ibu. Pesan ibu, apapun yang terjadi dalam hidup tidak boleh tanda tangan kalau tidak dibaca. Oke? Ya, thank you. Ya, makasih. Sama-sama. Oke. Thank you. Ya. Dah. Iya, senang aja. Gaji belanja pegawai itu 1,2 triliun, artinya 35%. Untuk siapa? Kurang lebih sekitar 10.000 pegawai. Di Maluku Utara, penduduknya ini ada 1,4 juta. Kurang lebih sekitar 450-470.000 KK. Jika saya asumsi 10.000 ini mewakili KK, maka kalian yang ada di sini semua adalah 2% yang sangat beruntung menikmati kepastian pendapatan 1,2 triliun dari 1,4 juta penduduk Maluku Utara atau 450 KK Maluku Utara. Oleh karena itu, karena sudah diberkati Tuhan, kalian mendapatkan privilege untuk bisa menjadi ASN dan mendapat pendapatan, maka seyogyanya kalian membalasnya dengan kinerja yang baik dan membantu mengurus APBD titipan pusat untuk meningkatkan kualitas masyarakat Maluku Utara. Biaya yang diperlukan untuk mendukung DPRD, perjalanan dinas, makan minum, operasional